Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasca Krisya Tarigan dan saya berasal dari SMA Swasta Masih GBK Brastagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman saya mengenai penelitian saya yang sudah saya lakukan, yaitu bagaimana dampak game online terhadap performa akademik pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana game online berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Apakah game hanya merusak fokus belajar atau justru bisa mendukung daya pikir? Dalam presentasi ini, saya akan mengulas mulai dari latar belakang, teori metode, hasil penelitian, hingga kesimpulan dan saran. Baik, saya memasuki bab 1 pendahuluan. Game online kini menjadi fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan pelajar. Dengan mudahnya akses internet dan perangkat digital, pelajar dapat bermain game kapanpun dan dimanapun. Game tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Namun di balik itu, muncul pernyataan besar. Apakah kebiasaan bermain game online mempengaruhi prestasi akademik siswa? Sebagian orang tua dan guru menganggap game adalah penyebab turunnya nilai. Tapi di sisi lain, beberapa pelajar justru merasa game membantu mereka berpikir lebih cepat dan melatih strategi. Melalui penelitian ini, saya akan mencari tahu, yang pertama, apakah ada hubungan antara intensitas bermain game online dan nilai akademik? Yang kedua, apakah jenis game mempengaruhi performa belajar siswa? Dan yang ketiga, apakah siswa mampu memanfaatkan game sebagai alat bantu belajar? Tujuan utama dari penelitian ini adalah menggambarkan secara objektif dampak game online terhadap prestasi belajar pelajar dengan melihat dari dua sisi, pelajar lokal dan pelajar internasional. Baik, masuk ke tinjauan pustaka. Untuk mendukung penelitian saya ini menggunakan beberapa teori utama. Yang pertama, teori behavioristik atau Skinner, menjelaskan bahwa perilaku manusia termasuk kebiasaan bermain game, terbentuk karena adanya penguatan atau reward dan punishment yang sangat relevan dengan sistem level dan poin dalam game. Teori kecanduan internet Kimberly Young menyebutkan bahwa penggunaan teknologi secara berlebihan bisa menyebabkan penurunan fungsi sosial dan akademik. Yang ketiga, teori kontrafistik menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan aktif. Dalam hal ini, beberapa jenis game seperti strategi atau teka-teki menjadi media untuk melatih pemecahan masalah dan logika. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti sisi negatif game terhadap prestasi akademik. Namun ada juga temuan yang menunjukkan bahwa game bisa merangsang kemampuan berpikir kritis, terutama pada game edukatif dan simulasi. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu adalah kuantitatif deskriptif diperkuat dengan pendekatan kualitatif melalui interview. Yang pertama, saya akan menggunakan data kuantitatif yang saya peroleh dari siswa-siswa SMA Swasta Masih GBK Brastagi, Sumatera Utara melalui kuesioner daring. Data kualitatif saya kumpulkan dari 2 siswa internasional dari sekolah berkurikulum Cambridge dan IB berasal dari Filipina dan 1 siswi dari SMA Citra Kasih Jakarta. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner daring atau Google Form dan survei. Wawancara terstruktur melalui Discord dan WhatsApp. Penelitian ini berlangsung selama April hingga Mei 2025 dan seluruh partisipan bersedia memberikan data secara sukarela. Dan hasil dari pembahasan yang saya dapatkan, yang pertama, siswa-siswi SMA GBK Brastagi, sebanyak 48% siswa bermain game online setiap hari dengan durasi antara 2-4 jam. Jenis game yang dominan dimainkan oleh siswa dan siswa SMA Masih Brastagi yaitu Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan Roblox. Rata-rata nilai siswa yang bermain lebih dari 3 jam per hari cenderung nilainya lebih rendah, terutama dalam mata pelajaran ekstasta. Yang kedua, hasil analisis statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi bermain game, semakin rendah performa akademik siswa. Korelasi negatif signifikan ditemukan antara waktu bermain game dan rata-rata nilai sekolah. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil wawancara siswa internasional. Hasil wawancara siswa internasional dan siswi SMA Citra Kasih wawancara dilakukan terhadap 3 siswa-siswi dari latar belakang pendidikan berbeda, yaitu 2 siswa dari sekolah internasional berkurikulum Cambridge dan IB, serta 1 siswi dari SMA Citra Kasih Jakarta.
Ketiganya mengakui bahwa game online memiliki dua sisi positif dan negatif. Secara umum, mereka menyadari bahwa bermain game secara berlebihan dapat mengganggu kegiatan belajar, menurunkan fokus, dan menyebabkan kecanduan. Namun, dalam pengalaman mereka, game online juga memberikan banyak manfaat edukatif dan sosial. Antara lain, yang pertama itu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Karena mayoritas game online menggunakan bahasa Inggris, mereka terbiasa memahami instruksi, membaca misi, hingga berdiskusi secara aktif dengan pemain luar negeri. Hal ini membantu mereka meningkatkan kefasihan dalam speaking dan reading. Yang kedua, melatih komunikasi dan kerja tim. Game yang berbasis tim seperti Valorant, Mobile Legends, atau Among Us menuntut mereka untuk berkomunikasi dengan baik, mengatur strategi bersama, dan mengambil keputusan secara cepat dan kolektif. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan global. Game online membuka peluang berteman dengan orang dari berbagai negara. Interaksi ini tidak hanya meningkatkan wawasan budaya, tetapi juga membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi antar bangsa. Yang keempat, melatih strategi dan berpikir kritis. Game bergenre strategi seperti Clash Royale, Chess.com, dan Civilization dinilai sangat membantu dalam mengasah logika, prediksi lawan, dan kemampuan mengambil keputusan secara cepat namun tepat. Salah satu kutipan menarik dari narasumber yaitu, kalau kita tahu batas, game itu justru bikin kita makin cepat berpikir, apalagi pas ujian yang membutuhkan strategi dan analisis. Asal siswa Cambridge wawancara Mei 2025. Jadi, kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa pemanfaatan game online secara bijak dan terkontrol justru dapat menjadi sarana pengembangan diri, bukan penghambat prestasi. Tentu syarat utamanya adalah kemampuan mengatur waktu, memilih game yang sesuai, dan menjadikan game sebagai alat pendukung, bukan pelarian dari tanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya, dan di sini saya akan menampilkan beberapa video interview yang sudah saya lakukan. Terima kasih.